Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang saya hormati Ibu Barokah Istariati dan Ibu Sri Sulastyarini. Berikut adalah tentang penjelasan miskonsepsi materi IPA SD. Saya Reski Marta Amalia dengan NIM 140 142 1460 dengan nomor presensi 35. Selanjutnya dalam materi miskonsepsi ini ada peta konsep berupa miskonsepsi yang membahas tentang miskonsepsi pada materi IPA SD dan juga peran guru. Nah, peran guru di sini ialah dalam meminimalisirkan miskonsepsi pada materi IPA SD. Miskonsepsi pada materi IPA SD. Miskonsepsi berasal dari bahasa Latin dari kata conceptus yang berarti tangkapan dan konteks logika berkaitan dengan aktivitas intelektual untuk menangkap realitas. Lalu dalam pemahaman, paham adalah mengerti, benar atau tahu benar, dan pemahaman adalah mengerti benar tentang suatu permasalahan serta mampu memberikan contoh-contoh tertentu mengenai permasalahan tersebut. Jadi dapat disimpulkan pemahaman konsep adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang yang telah tergeneralisasi dari berbagai fenomena yang sama. Hal ini dikutip dari Dewi dan Suhandi pada tahun 2017. Setiap dalam proses pembelajaran di sekolah tidak dapat berdiri sendiri sehingga terdapat hubungan setiap konsep dengan konsep lainnya. Seperti pada halnya konsep sistem organ tubuh. Nah, pasti ada konsep yang lainnya tentang peredaran darah, pernafasan, terus ada alat gerak, dan lainnya. Lalu, siswa dominan untuk menghafal definisi konsep tanpa memperhatikan hubungan antara satu konsep dengan konsep lainnya. Dengan timbulnya fenomena tersebut, konsep baru tidak masuk jaringan konsep yang telah ada dalam pikiran siswa sehingga konsep baru tersebut tidak dapat digunakan oleh siswa dan tidak mempunyai arti. Lalu ada kesalahan siswa dalam pemahaman hubungan antar konsep. Kesalahan siswa dalam pemahaman hubungan antar konsep ini menjadi pemicu miskonsepsi. Miskonsepsi terjadi ketika siswa dengan berusaha membentuk pengetahuan dengan cara menerjemahkan pengalaman baru dalam bentuk konsep awal. Konsepsi yang terjadi di materi IPA. Nah, di sini ada beberapa contoh dari miskonsepsi yang terjadi. Nah, tentang yang pertama ada organ peredaran darah. Organ peredaran darah yang kita ketahui pasti ada yang namanya jantung. Terus juga yang paling vital adalah jantung ya. Terus ada pembuluh darah arteri dan juga vena. Nah, siswa memahami bahwa pembuluh nadi atau arteri membawa darah kotor dan juga pembuluh vena membawa darah bersih. Namun, yang terjadi dalam konsepnya, pembuluh arteri bertugas membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh yang mengandung oksigen dan pembuluh darah vena bertugas mengalirkan darah dari organ tubuh kembali ke jantung dan darah dari pembuluh vena mengandung karbon dioksida. Lalu siswa juga bingung untuk menunjukkan di mana letak serambi kanan dan serambi kiri, serta bilik kanan dan bilik kiri karena siswa menyamakan posisi dengan posisi tangan kanan dan kirinya dengan gambar yang seharusnya bersifat cermin. Hal inilah yang menyebabkan miskonsepsi. Jadi, siswa selain tidak kurang memahami tentang pembuluh nadi dan pembuluh vena yang membawa darah bersih dan darah kotor ini seharusnya bukan dalam diartikan darah bersih dan juga darah kotor, karena dari kandungannya saja sudah beda, dia manfaatnya saja juga sudah beda. Jadi untuk memasok ke seluruh sel-sel dari bagian tubuh ini perlu oksigen.
Nah, jadi dari pembuluh arteri yang mengandung oksigen ini ke seluruh tubuh untuk memasok oksigen ke seluruh organ tubuh. Nah, lalu ada yang letak serambi kanan dan serambi kiri, bilik kanan dan bilik kiri. Secara dari ruang-ruangnya pasti peserta didik siswa ini sudah tahu. Nah, tapi kadang mereka itu menunjukkan lokasinya itu berbeda, salah. Karena kan berhadapan dengan mereka gambarnya. Jadi seharusnya kan bersifat cermin. Mereka tidak menggunakan sifat cermin ini. Jadi yang harusnya serambi kanan menjadi serambi kiri dan bilik kanan menjadi bilik kiri. Lalu yang kedua ada perubahan bentuk benda. Siswa mengalami miskonsepsi terhadap sifat benda yang mengeras apabila terkena air. Siswa memahami bahwa benda yang serbuk dapat larut dengan air, seperti halnya minuman serbuk, garam, kopi saset, dan lainnya yang nyatanya sebenarnya tidak berubah dan tetap menjadi semen yang mengkristal. Jadi dari komposisi struktur semen saja sudah berbeda. Dia itu berasal dari batu, bukan dari serbuk seperti halnya serbuk minuman. Dia dari gula. Dia bisa larut dengan air, sedangkan semen ini berbentuk material, jadi dia tidak bisa larut dalam air. Jadi dia akan mengeras ketika terkena air. Lalu ada pembiasan cahaya. Siswa mengalami miskonsepsi bahwa air laut, air yang laut kan berwarna biru. Padahal air laut tidak memiliki warna, yaitu tetap bening seperti halnya air-air pada umumnya. Air laut tidak memiliki warna, yaitu tetap bening dan tidak berwarna. Air laut dari kejauhan dapat berwarna biru karena refleksi dari warna langit berupa cahaya matahari yang mengenai langit dan akan direfleksikan ke mata manusia. Yang mana langit berwarna biru, maka air laut tampak biru pula. Yang selanjutnya ada rotasi bumi. Siswa mengalami miskonsepsi bahwa matahari bergerak mengelilingi bumi dari timur ke barat sehingga terjadi siang dan malam. Padahal yang terjadi sebenarnya adalah bumi yang bergerak mengelilingi atau mengitari matahari. Karena matahari adalah pusat tata surya. Lalu dari dampak miskonsepsi ini, apabila dia berkelanjutan akan berbahaya. Karena miskonsepsi dibiarkan akan berbahaya akan kelangsungan hakikinya sebuah ilmu pengetahuan, di mana apabila dibiarkan akan berdampak pada penerimaan konsep selanjutnya yang akan salah berkelanjutan. Miskonsepsi yang dialami berbeda-beda setiap anaknya, sehingga penting bagi guru mengenali miskonsepsi beserta dengan penyebab terjadi miskonsepsi tersebut. Lalu ada penyebab miskonsepsi. Penyebab dari miskonsepsi yang dialami siswa dapat berasal dari siswa itu sendiri, yaitu berkaitan dengan pengetahuan awal siswa prakonsepsi, tahap perkembangan kognitif tidak sesuai dengan konsep yang dipelajari, penalaran siswa yang terbatas dan salah kemampuan siswa menangkap dan memahami konsep yang dipelajari dan minat siswa untuk mempelajari konsep yang diajarkan. Nah, pendapat ini dikutip dari Yulianti tahun 2017. Miskonsepsi yang terjadi pada proses pembelajaran akan mempengaruhi proses pembelajaran dan asimilasi siswa dalam menyerap ilmu. Ozur et al. Dalam Istiqomayanti dan Mitasari tahun 2017 mengemukakan pendapat bahwa dengan adanya perbedaan miskonsepsi pada siswa dapat terjadi karena siswa memperoleh instruksi yang berbeda. Hal ini dapat terjadi apabila sumber yang mereka gunakan lebih dari satu dan guru tidak menegaskan mana yang lebih tepat dari informasi yang didapatkan. Jadi, tentunya dalam sumber belajar tidak hanya satu, jadi lebih dari satu, sehingga dapat saling melengkapi dari konsep-konsep yang lain. Namun, kadang guru tidak menjelaskan kembali tentang isi dari buku yang berbeda, sehingga siswa kadang berpendapat bahwa perlu dengan buku yang satu, namun ada juga siswa yang pro dengan buku yang dua.
Jadi tentunya ada perbedaan pendapat dari mereka dan jadi miskonsepsi. Jadi guru harus meluruskan dari informasi yang didapatkan. Lalu selanjutnya ada peran guru dalam meminimalisirkan miskonsepsi pada materi IPSD. Nah, untuk meminimalisirkan berlarutnya miskonsepsi, maka yang harus dilakukan seorang guru sebagai berikut. Yang pertama ada mengidentifikasi prakonsepsi siswa. Prakonsepsi ialah tentang pikiran dugaan dari siswa sebelum memulai pembelajaran tertentu tentu dalam pikirannya tidak sama sekali kosong. Jadi, ketika masuk di kelas untuk sebelum membahas dari pembelajaran tentu guru akan memberikan pertanyaan pemantik di mana siswa diminta untuk mengemukakan pendapatnya tentang contoh dalam fenomena seperti gerhana bulan. Yang diketahui gerhana bulan pasti kan dia terjadi di malam hari. Gerhana bulan terjadi malam hari. Gerhana bulan tuh malam harinya tuh gelap, tidak ada bulan. Kenapa tidak ada bulan? Bulan ditutupi oleh apa? Nah, ada beberapa konsep. Ada yang bilang ditutupi matahari, ada yang ditutup bulan, ada yang ditutupi bumi. Nah, ini yang benar yang mana? Jadi, dari pendapat-pendapat itu nanti akan disimpulkan oleh guru dikemukakan yang mana yang benar tentang konsep gerhana bulan. Yang kedua, Anda prakonsepsi dapat diketahui secara literatur dari tes diagnostik dan dari pengamatan kegiatan siswa. Lalu ada merancang pengalaman belajar yang bertolak dari prakonsepsi. Prinsip utama dalam mengevaluasi miskonsepsi adalah siswa melakukan pengalaman belajar yang menunjukkan pertentangan konsep dengan peristiwa alam. Dengan demikian diharapkan terjadi pertentangan antara pengalaman baru dengan konsep yang lama, sehingga terjadi koreksi konsepsi kognitif dissonance teori Restinger. Lalu yang keempat ada memperbanyak latihan soal untuk melatih konsep baru dan menguatkannya. Hal yang dapat dilakukan guru untuk membantu siswa dalam memahami konsep yang benar yaitu dengan cara membahas soal dengan memperhatikan dan memahamkan konsep yang benar kepada siswa. Jadi, kadang yang kita pelajari dengan soal pasti berbeda. Soal kan ada tingkatannya. Dari dia menciptakan, dia menyusun kembali, yang jadi ingatan siswa, pemahaman siswa diujikan dalam soal tersebut. Jadi, yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan di sini ada miskonsepsi terjadi pada beberapa materi IPA karena miskonsepsi yang dialami siswa dapat berasal dari siswa itu sendiri, yaitu berkaitan dengan pengetahuan awal siswa, prakonsepsi, tahap perkembangan kognitif tidak sesuai dengan konsep yang dipelajari, pengenalan siswa yang terbatas dan salah, kemampuan siswa menangkap dan memahami konsep yang dipelajari, dan minat siswa untuk mempelajari konsep yang diajarkan. Selain itu, miskonsepsi dapat dipengaruhi oleh beberapa hal lain seperti pendidik, pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik, bahkan penggunaan bahan ajar yang digunakan oleh siswa menjadi penyebab munculnya miskonsepsi. Miskonsepsi pada materi IPA terjadi di materi pencernaan, pembiasan cahaya, pertumbuhan makhluk hidup, perubahan wujud benda, rotasi bumi, dan peredaran darah. Hal yang perlu dilakukan guru untuk meminimalisirkannya dengan mengidentifikasi prakonsepsi siswa. Prakonsepsi dapat diketahui dari literatur tes dengan prakonsepsi dengan melakukan penguatan terhadap proses, memperbanyak latihan soal untuk melatih konsep baru dan mengetahuinya. Yang terakhir berikut adalah daftar pustaka yang digunakan dalam penyusunan makalah juga materi. Miskonsepsi pada materi IPA. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.